Semuanya, selamat datang kembali di video e-learning my skill, dan di video ini kalian akan mempelajari technical SEO practice. Apa aja yang akan kalian pelajari di technical SEO practice ini? Ada 4 poin. Yang pertama adalah mobile friendly test. Yang kedua adalah broken link test, yang keempat adalah page speed test, dan yang terakhir adalah general SEO checkup. Nah, jadi di bagian technical ini disarankan karena akan banyak istilah-istilah technical, jadi teman-teman bisa mempelajarinya sambil coba mencari tahu informasinya di Google secara mendetail, karena istilah ini tuh akan berpengaruh terhadap cara kalian mengoptimize sebuah website ataupun landing page. Nah, dari 4 technical ini, mobile friendly, broken link, page speed, general SEO checkup, itu penting banget sebelum kalian memulai development dari sisi kontennya. Jadi technicalnya tuh harus dibetulin dulu, baru kalian bisa masuk ke bagian kontennya gitu. Termasuk nanti terakhir kalian bisa optimize dari sisi of page-nya. Makanya 4 hal ini disarankan untuk langsung coba cek ke halaman websitenya untuk praktek langsung ya. Ini yang pertama, kita akan masuk dulu ke bagian mobile friendly test. Nah, di mobile friendly itu bisa dibilang dari namanya aja ya udah mobile friendly, itu adalah sebuah kemampuan dari website untuk ditampilkan melalui perangkat mobile atau handphone ya. Contohnya itu smartphone atau mungkin tablet yang size-nya macam-macam. Smartphone juga size-nya kan macam-macam gitu, ada yang size kecil, ada yang size besar. Nah, untuk sekarang mobile friendly itu udah sangat wajib diterapkan dalam membuat halaman website. Nah, jadi di halaman website itu hal yang paling banyak disarankan adalah dia responsif dalam semua screen. Jadi goalnya adalah supaya user itu lebih gampang berinteraksi. Bayangin kalau misalnya kontennya atau websitenya itu tidak responsif, maka interaksinya akan sulit. Karena contoh misalnya kalian lagi buka handphone, ternyata tampilannya adalah tampilan desktop, lalu yang dilakukan adalah kalian harus melakukan zoom berkali-kali sampai kalian mendapatkan poinnya. Nah, itu akan mengganggu experience. Jadi sebenarnya si mobile friendly ini akan berpengaruh terhadap experience user itu sendiri gitu. Apa harus mobile friendly? Jadi nomor satunya adalah pengguna mobile itu lebih banyak dari desktop dalam mengakses internet. Bukan berarti yang akses dari desktop itu sedikit, tapi kalau kita membandingkan dengan mobile itu jumlahnya lebih banyak gitu. Nah, di sini ada survei dari Indonesia Baik ya, bahwa ini kalau dilihat aktivitas atau tujuan orang saat terhubung dengan internet itu kebanyakan menggunakan mobile, dan yang dipakai itu adalah untuk komunikasi, yang kedua adalah untuk hiburan, lalu browsing, belajar, dan bekerja. Nah, dalam konteks ini tentunya berarti sudah jelas bahwa orang itu berinteraksi lebih banyak di mobile. Jadi 80% pengguna internet di seluruh dunia itu lebih banyak menggunakan mobile. Jadi karena adanya hal tersebut, makanya semua website developer itu dituntut untuk membuat websitenya responsif. Jadi tidak ada keterharusan mereka untuk membuat beberapa kali website. Kan kalau misalkan bikin websitenya nggak responsif, itu biasanya dia harus bikin 2, satu untuk desktop, satu untuk mobile. Jadi 2 kali bikin. Nah, tapi sekarang itu websitenya dibikin menjadi responsif gitu. Memang ada plus minus kalau kita mau bicara tentang technical development untuk membuat website yang responsif dan juga website yang tidak responsif. Atau misalnya website yang dibuat 2 kali, jadi dipanggilnya itu 2 kali. Kalau di istilah technical bisa dibilang ya website di develop 2 kali, satu untuk mobile, satu untuk desktop. Jadi kalau requestnya dari mobile, dia akan menampilkan mobile, tapi kalau dia requestnya dari desktop, dia akan menampilkan desktop. Tapi kalau responsif, mau desktop, mau mobile, itu dipanggilnya hanya 1 kali, tapi layoutnya responsif.
Nah, terus yang kedua adalah setengah jumlah website yang ada itu diakses melalui perangkat mobile. Jadi jumlah website itu kan banyak banget ya. Ini sebuah riset dari StatCounter bahwa perusahaan riset yang mendata penggunaan internet di lebih dari 2,5 juta website itu menyatakan bahwa lebih dari 50% websitenya itu diakses melalui perangkat mobile. Berarti sebanyak itu ya. Jadi dari yang jenis website itu macam-macam ya, ada yang cuma buat ngeliat entertainment, hiburan, atau cuma main game, atau mungkin bisa baca cerita, atau e-book, atau tools edit, atau aplikasi, software, apapun itu ya. Artikel itu semua dari mobile. Makanya website designer sekarang harus bisa bikin website yang responsif, terutama front-end developer. Terus yang ketiga, mobile itu sangat menentukan keputusan pembelian. Jadi bayangin, kalau misalnya kalian sebagai sebuah user atau calon pelanggan lah ya, kalian menggunakan mobile handphone untuk mencari informasi. Tentunya informasi itu goals-nya kan beda-beda ya, setiap orang. Informasi itu dicari untuk apa? Apakah sekadar hanya untuk informasi, atau informasi itu digunakan sebagai referensi atau sebagai acuan bahkan untuk menentukan keputusan gitu. Jadi misalkan kita sedang melihat sesuatu, entah itu dari browser, entah itu dari aplikasi, lalu kita melihat sesuatu yang ternyata kita tuh tertarik, maka kita akan melihat hal tersebut. Balik lagi ke prioritas, kita akan melakukan action apa? Apakah kita akan membeli ataukah kita menyimpan lah? Kalau sekarang mungkin bookmark ya gitu. Sedangkan kalau kita mau bandingkan ya sama di desktop, kita melihat hal yang sama, iklan yang sama, pasti kita akan berpikir dua kali, ini tuh mau kita apain ya, beli sekarang kah atau enggak kah. Tapi kalau kita udah melihatnya dari mobile, itu potensi keputusan pembeliannya, apalagi buat orang-orang yang impulsif, itu akan bahaya banget gitu. Orang akan banyak memilih untuk langsung melakukan transaksi gitu. Nah, perangkat mobile tuh sekarang kayak jadi asisten belanja lah istilah zaman sekarang ya. Jadi produk yang kita temuin ya, atau user temuin secara online itu bisa dibilang kayak jadi sesuatu atau kebutuhan lah ya. Jadi akses yang kalian dapatkan, informasi yang kalian dapatkan, itu tuh penting banget. Makanya kalau advertiser, marketer gitu, kalau misalkan menawarkan produk, mereka akan fokus ke mobile. Jadi platform-platform yang bekerja pada mobile, entah itu sosial media, entah itu website atau apapun, itu akan dimaksimalkan di mobile ketimbang di desktop. Terus mobile friendly itu dapat meningkatkan citra bisnis. Jadi 89% calon pelanggan itu setuju bahwa website dapat membuat bisnis lebih terpercaya gitu. Jadi 79% diantaranya menyatakan bahwa akan membeli atau menggunakan suatu layanan apabila punya website. Dia bayangin ya, kita mau beli sesuatu tapi website-nya nggak ada, kan sulit ya. Kalau ada website kita bisa melihat apapun. Kayak sebagai kalau dibilang website itu kayak sebagai dashboard lah gitu, atau mungkin etalase lah ya, etalase kayak kalau kita ke warung kan ada etalasenya. Nah, website itu jadi etalasenya kita dalam berbisnis gitu, dalam membangun citra bisnis kita. Terus yang kelima, meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi experience itu penting karena search engine optimization itu berkaitan juga dengan experience user dalam menggunakan platform, experience user dalam menggunakan website. Jadi mobile friendly itu penting banget gitu. Karena kalau misalnya pengalaman di mobile itu terganggu, kayak misalkan patah-patah, kebanyakan banner, kebanyakan promo, itu pasti akan sangat-sangat mengganggu pengalaman user, dan ujung-ujungnya user nggak akan ngebuka lagi lah website tersebut gitu. Lalu dengan adanya mobile friendly ini akan membantu sejauh mana gitu. Nah, ini ada 4 perilaku konsumen, tentunya berdasarkan apa yang tadi kita bahas. 4 perilaku ini itu harus kita tahu ya, kalau konsumen, sebagai konsumen itu tuh kalau berinternet ada 4 momen perilaku. Yang pertama adalah I want to know, pengen tahu itu seperti apa. Jadi kalau di mobile kita bisa akses apapun, kita bisa pengen tahu apapun, kita bisa cari tahu apapun gitu. Terus yang kedua misalnya I want to go, mau pergi kemana nih, pengen pergi ke
sesuatu tempat, itu bisa kita cari juga di internet. Lalu I want to do, kita akan melakukan sesuatu apa nih, jadi udah tahu terus mau kemana, terus mau melakukan apa, dan akhirnya diakhiri dengan I want to buy. Jadi kita mau beli apapun nih, jadi di internet kita udah tahu, oh pengen cari tahu tentang misalnya penyebab sakit perut, oh sakit perut tuh ternyata ini gitu. Lalu kalau udah sakit perut nih harus ngapain, oh ternyata ke apotek terdekat gitu. Oh ternyata apotek terdekat itu udah ada websitenya gitu. Lalu kita pakai ke website, lalu kita melakukan sesuatu, melihat-lihat obat, dan akhirnya kita beli. Jadi perilaku-perilaku ini sebenarnya bisa kita perhatikan, itu tuh tanpa kita sadari itu kita juga pernah melakukannya gitu. Jadi ini perilaku semua orang-orang yang ada di dunia ini yang menggunakan internet. Nah, kita mau coba praktek sekarang. Kalau kalian misalnya mau coba ya untuk mengakses apakah websitenya itu mobile friendly atau enggak sih, di sini ada 3 opsi. Yang pertama ada ready.mobi, yang kedua ada gmailify.com, ada /tool/mobile friendly test, yang ketiga itu ada smallseotools.com/mobile friendly test. Jadi kalau kalian mau coba langsung, itu bisa langsung buka link yang ini. Ini coba kita praktekkan ya. Di sini contohnya misalkan kita buka yang ready, ini yang ready.mobi. Ini kebetulan karena mungkin prosesnya lama, ini dari tadi sudah tak search, sudah tak lakukan riset ya. Aku sudah menginputkan halaman websitenya. Contoh di sini misalkan kita lihat halamannya HubSpot. Terus nanti di halaman mobi.ready, ini kalian bebas ya, mau pakai yang manapun, mau pakai link yang pertama, mau pakai link yang kedua, mau pakai link yang ketiga, bebas. Yang penting tiga-tiganya kurang lebih hasilnya akan sama. Tapi di sini yang akan dicontohkan adalah yang website mobi ready. Jadi kalau kalian sudah memasukkan URL-nya, nanti di sini resultnya akan seperti ini. Nanti tampilannya akan terlihat tuh, ini desktop akan seperti ini, lalu ada high tier phone akan seperti ini, terus ada mid tier phone akan seperti ini, terus ada low tier phone akan seperti ini. Ini kan ini ada permasalahan sih di blog di sini. Tapi kurang lebih tampilannya harusnya kalian akan seperti ini ya. Ini untuk yang desktop, ini untuk yang high tier phone, ini mid tier phone. Jadi kalian bisa melihat susunannya, bahwa kalau misalnya di desktop itu tampilannya headline-nya kan seperti ini, button-nya seperti ini. Lalu di high tier phone atau mobile lah ya, ini tampilannya akan seperti ini. Bentuk button-nya, susunannya berubah. Susunan size kontennya, size font-nya, font size-nya itu juga beda. Tampilan menunya itu juga beda kalau dilihat. Terus kalau di scroll lihat lagi tampilannya, ini akan jadi slide, terus ini juga slide tapi ini lebih besar, tapi di sini 3, di sini 2, terus lalu ada videonya, teksnya 50-50 width-nya, di sini dibagi atas bawah vertikal, buttonnya juga dibedain atas bawah, lalu fitur section yang ini juga sama, ini dibikin perkecil, size-nya diperkecil, buttonnya atas bawah, ini buttonnya kiri kanan, lalu di sini box-nya ada kiri kanan, di sini box-nya one by one. Ini fitur responsif ya, ini dari sisi visualization-nya. Kalau kalian mau lihat terus-menerus, ini bisa dilihat aja sendiri sampai bawah ya. Nah, di sini kelihatan nih, untuk size-nya misalkan di sini untuk 1024 layar ya, layar size-nya kali 768 pixel, yang high tier tuh 375 kali 667 pixel. Terus di sini kelihatan nih ada berapa jumlah requestnya, satu request, berapa request. Terus di sini ada jumlah size-nya, kan jumlah size tuh ada, pasti ada ya, tiap halaman website tuh ada size halamannya, berapa besar size-nya untuk halaman homepage, untuk halaman about, untuk halaman apa. Tapi contoh di sini kita cek adalah HubSpot khusus halaman homepage-nya aja ya, karena kan halamannya ada banyak nih, kan kita nggak mungkin cek semua halamannya secara detail ya. Kalian bisa cek secara mendetail satu persatu untuk detail halaman website-nya sendiri. Kalau misalkan udah dicek, nanti kalian tampilannya akan seperti ini, bisa dilihat secara mendetail satu persatu. Lalu di sini dibagi menjadi beberapa elemen.
Ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya, ada image-nya. Nah, ini kalau dilihat misalnya HTML tuh udah, mungkin kalau kalian udah nonton video e-learning itu udah dijelaskan ya HTML tuh apa, CSS tuh apa, dari sisi stylenya. JavaScript tuh untuk menentukan action dan asset itu dibaca sebagai image di sini. Nah, di sini ada Mobi ready test resultnya, ada waktu resultnya, ada scoringnya. Di sini ada ini ya, ada matrix scoringnya. Tentunya tiap website itu ngasih matrix scoring yang beda. Contohnya di sini dia ngasih matrix scoringnya tuh 2,34. Terus tergantung dari ini bisa dibilang angkanya tentu beda ya, skalanya. Misalnya 2,34 dari 5, atau mungkin bisa aja di website lain tuh 6 dari 10 gitu, atau misalnya 11 dari 100 misalnya gitu ya. Terus kalau dilihat di sini ada angka resultnya atau skornya, itu nggak cuma sekedar angka, tapi dia akan menjelaskan kenapa nih angkanya kayak gini gitu. Penjelasannya tuh dia akan menjelaskan di bawah. Nah, tentu matriksnya beda-beda ya. Mobi Ready tuh ngasihnya kurang lebih kayak gini lah scoringnya gitu. Nah, terus nih di bawah ya, ini ada page weight-nya. Di sini nggak kelihatan secara detail sih untuk jumlah angkanya, tapi di sini dikasih tahu bahwa kalau bisa tuh halamannya kalau maksimal ya itu di bawah 100 kilobyte gitu. Tapi di sini dikasih hijau, orange, dan merah. Orange itu berarti dia ada di angka warning. Jadi ada di angka range 100 kilobyte sampai 500 kilobyte itu masih tahap warning. Tapi kalau udah di atas 500 kilobyte itu berarti udah ditandakan merah bahwa websitenya itu terlalu berat untuk diakses. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan di halaman homepage, halaman home itu kalian ada gambarnya itu very HD ya, atau gede banget, high definition. Itu misalnya 500 kilobyte, itu satu gambar aja gitu. Itu gambar aja itu sebenarnya udah bikin websitenya itu warning gitu. Belum nanti elemen-elemen yang lain kayak HTML-nya, belum file CSS-nya, belum file-file lain. Kalau gambarnya lebih dari satu, atau bahkan kadang ada galeri foto, atau kadang ada video, bahkan embed video, itu berarti udah over banget gitu. Jadi kalau bisa gambarnya itu sangat-sangat di-press. Makanya sekarang disarankan semua gambar itu formatnya adalah WebP, karena format itu disiapkan memang untuk mobile, jadi di-press lah ya, diperkecil gitu. Nah, di bawahnya ini ada angkanya lah gitu ya, ada major fail, terus ada minor, ada passes. Jadi kalau yang udah oke lah, nih ada 23 faktor, yang 9 tuh poinnya harus di warning, yang merah ini udah harus banget di betulin gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau lihat penjelasannya bisa diklik secara lebih detail sih. JavaScript placement, style sheet placement, CSS measurement. Jadi angkanya itu sebenarnya bisa kita lihat berdasarkan ini. Jadi kalau kita misalnya mau lihat ini tuh faktor terbesarnya dari mana sih? Lihatlah yang merah dan juga yang oranye. Jadi kalau yang hijau kan dianggap ini mau udah oke nih, aman banget nih, CSS minimize udah oke. Terus markupnya udah oke, page title udah oke, aman semua gitu. Nah, ini kalau misalkan di sini ada keterangan ya, ini yang DOM too large. Jadi di sini ada how to fix-nya. Kalian bisa klik lalu kelihatan di sini. Nih, fix it. DOM size itu terlalu besar gitu. Dokumen object model. Ini kalau kalian masih bingung lagi istilah-istilahnya dokumen object model itu apa, di sini udah dijelasin. Nih ya. Itu require more memory, jadi kalau bisa emang harus di-press. Jadi segala aspek yang ada di dalam website itu memang harus diperkecil. Entah itu file JS, CSS, ada file gambar terutama, atau gambar video, embed video, itu semua harus diperkecil. Kalau video sih harusnya nggak terlalu gede karena dia cuma manggil iframe biasanya. Paling yang bikin gede itu adalah thumbnailnya, karena kan sekarang YouTube tuh udah SEO banget ya. Kayak dia udah ngasih fitur
feature image, alternative image, video description, timestamp, itu semua udah bisa dijelaskan. Dan kalau kalian mau pakai videonya itu tinggal embed aja. Kalau embed itu dia nggak akan narik data videonya, data size videonya, dia hanya narik data thumbnailnya aja, dan itu pun thumbnailnya udah dikompres sama Google, jadi sama YouTube. Jadi ketika kalian manggil embed videonya di website, itu size-nya udah nggak gede lagi gitu. Nah, kalau kalian mau tahu penjelasannya lebih detail, itu kalian bisa langsung akses yang ini aja. Atau kalau kalian mau lihat perspektif yang lain ya, misalkan mau lihat perspektif yang lain untuk tools yang lain, itu kalian bisa pakai dua opsi tools yang lain nih. Bisa pakai Genialify atau Small SEO Tools. Dan tentunya ini semuanya gratis ya, bisa kalian akses. Kalau kalian ngerasa misalnya kayaknya ini kurang detail atau kurang puas gitu, atau mungkin kalau kalian udah punya tools tersendiri gitu ya, karena dari Google sendiri sekarang itu udah nggak ngasih tools buat ngecek mobile friendly, karena semua itu udah bisa diakses di Google Search Console. Sedangkan kalau di Google Search Console itu kita nggak bisa ngecek tanpa kita punya akses. Jadi disarankan kalau kalian udah punya Google Search Console akses, kalau bisa website sendiri kalau mau diaudit langsung cek aja di bagian Google Search Console ya, di bagian experience atau page experience. Jadi nggak perlu lagi pakai test result kayak gini-gini gitu. Tapi kalau emang mau dites secara lebih detail, atau kalian misalnya mau ngecek kompetitor ya, kan nggak mungkin dong kalian mau ngecek kompetitor harus minta akses ke kompetitor gitu. Kalian bisa pakai 3 tools ini, dan ini gratis semua. Silakan yang mau langsung dicoba langsung praktek aja ya teman-teman.